Ya, pemirsa, kekerasan terhadap anak yang baru saja terjadi di Kebun Jeruk akibat anak sering mengompol ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Bagaimana sebenarnya cara mengasuh anak yang diterapkan para orang tua masa kini? Stop kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ada berbagai macam bentuk kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran anak, dan eksploitasi anak. Kekerasan atau agresivitas yang dialami oleh anak-anak sedikit banyak akan menimbulkan dampak ini secara fisik maupun psikis. Kalau secara fisik memang bisa dilihat secara kasat mata, mungkin ada bagian tubuh yang terluka, ini mudah diamati. Tapi berbeda halnya apabila dampak itu dialami secara psikis. Anak-anak yang pernah mengalami kekerasan atau agresivitas ini, di antara mereka pada umumnya anak-anak ini cenderung menarik diri. Ya, jadi mereka mempunyai anggapan bahwa orang-orang di sekitar mereka tidak memberikan kenyamanan dalam ruang geraknya, sehingga mereka cenderung mengambil sikap untuk menarik diri dalam pergaulannya. Nah, karena menarik diri inilah akhirnya berdampak pada interaksi sosialnya. Nah, ini bisa dilihat bahwa interaksi sosial anak-anak ini semakin berkurang. Berikutnya yaitu mereka akan mempunyai persepsi yang tidak bagus juga terhadap lingkungan sekitar. Manakala lingkungan di sekitar mereka dianggap tidak nyaman dan tidak memberikan rasa keamanan bagi anak-anak ini, maka anak-anak ini cenderung akan mengurung diri. Dampak yang ekstrimnya adalah mogok belajar. Anak-anak yang memiliki kepribadian introvert memang biasanya anak ini cukup tertutup, ya, sehingga manakala kepribadian ini bertemu dengan masalah-masalah dihadapi, anak akan menjadi semakin tertutup dan dampaknya dalam pendidikan anak-anak ini mengurangi diri untuk bekerja secara tim. Ini biasanya untuk pendidik bisa mengidentifikasikan anak-anak kayak gini ini sulit dicarikan kelompok, mereka cenderung menolak. Nah, ini juga mungkin perlu digali lebih lanjut apa yang menyebabkan minatnya terhadap kerjasama kelompok ini berkurang. Kekerasan maupun agresivitas yang dialami oleh anak-anak ini menimbulkan rasa keputusasaan. Rasa keputusasaan ini mungkin anak-anak merasa bahwa dia tidak mampu atau merasa ditolak oleh lingkungan sekitar, sehingga dia dalam dirinya ini timbul keputusasaan. Rasa keputusasaan ini bisa mengubah
keputusan-keputusan dia yang harusnya pergaulan sosial itu dijalani dengan penuh kebahagiaan malah akan dipersepsikan secara apatis atau negatif, sehingga ini berdampak pada social skillnya. Nah, anak-anak yang cenderung apatis terhadap kehidupan sosialnya, memang tidak semuanya bisa dikatakan pernah mengalami kekerasan, tapi mungkin ada faktor lain. Tapi ada kalanya ini bisa dijadikan satu indikasi yang mengarah pada hal-hal tersebut. Berikutnya yang menjadi dampak adalah hilangnya konsentrasi anak dalam belajar. Nah, Bapak Ibu, anak-anak yang mengalami penurunan atau gangguan konsentrasi juga tidak semuanya disebabkan karena kekerasan. Namun, kekerasan atau agresivitas ini berdampak secara langsung terhadap konsentrasi anak. Anak akan kehilangan konsentrasi manakala dia merasa terancam dalam kehidupan di sekitarnya. Ya, ini bisa saja langsung. Kenapa? Karena lingkungan yang harusnya bersahabat, ya, ini menimbulkan kekhawatiran, sehingga kekhawatiran inilah yang nanti akan mengganggu konsentrasi. Nah, biasanya bentuk-bentuk dari gangguan konsentrasi ini mungkin anak ini tidak bisa saja memusatkan perhatian pada materi yang diberikan, tapi mungkin dia akan sering minta izin keluar, macam-macam. Ini adalah salah satu bentuk gangguan konsentrasi, sehingga harusnya ini dengan mudah dikuasai, tapi karena adanya gangguan konsentrasi inilah maka anak-anak ini cenderung kesulitan mengekspresikan apa yang harusnya diberikan. Ya, jadi umpan balik yang diberikan Bapak Ibu guru mungkin sulit diekspresikan. Yang terakhir, dampak dari kekerasan ini adalah hilangnya minat atau motivasi belajar di sekolah. Kenapa demikian, pemirsa? Manakala lingkungan sekolah sudah dianggap tidak nyaman, tidak memberikan rasa kebahagiaan, ya, ini anak-anak bisa saja mengambil sikap untuk mogok belajar atau tidak mau bersekolah. Dia akan memilih tinggal di rumah manakala kehidupan di dunia pendidikannya terganggu. Nah, keputusan anak dalam mengambil inisiatif tidak mau sekolah ini perlu didalami oleh Bapak Ibu guru atau mungkin orang tua, apa yang menjadi penyebab utama anak-anak ini tidak mau melanjutkan sekolah. Apa karena teman-temannya atau mungkin ada faktor-faktor lain, tapi ada kalanya tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pergaulan sehari-harinya di sekolah dia tidak nyaman. Kejelian kita selaku orang tua dan pendidik sangat diperlukan untuk membuat diagnosa atau mengidentifikasi apa yang dialami oleh putra-putri kita, sehingga apabila dibutuhkan suatu solusi atau problem solving, maka ini akan mengena pada akar masalahnya. Bapak Ibu semua yang berbahagia dan juga para pendidik, alangkah baiknya apabila kita mengalami anak-anak dengan indikasi tersebut, kita segera melakukan yang namanya bimbingan. Bimbingan ini bisa saja bimbingan pribadi atau konseling atau mungkin juga mengundang orang tua. Nah, disitulah data-data yang kita perlukan bisa kita gali sehingga akan menimbulkan bisa dijadikan kesimpulan apakah anak ini mengalami kekerasan atau mungkin pernah mengalami agresivitas yang dilakukan oleh teman-temannya di sekolah. Ini bisa ditangani sedini mungkin dan setepat mungkin.
Apabila ditemukan tanda-tanda gejala kekerasan terhadap anak, baik anak di sekitar kita maupun anak didik kita sendiri, kami berharap Bapak Ibu guru, orang tua maupun masyarakat sekitar dapat mendalami, kemudian melakukan asesmen ataupun melakukan pendampingan terhadap penggalian kejadian yang dialami oleh anak. Secara otomatis dari hasil asesmen yang dilakukan, yang harus dilakukan secara hati-hati itu akan terjawab. Sebetulnya kondisi apa yang dialami oleh anak, apakah memang kasus kekerasan atau mungkin ada bentuk-bentuk gangguan mental ataupun gangguan-gangguan secara fisik maupun psikis yang dialami oleh anak. Dan saya berharap Bapak Ibu guru dapat melaporkan ataupun melakukan asesmen terhadap seluruh kegiatan yang selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dan apabila setelah dilakukan asesmen ataupun pendalaman terhadap kasus yang dialami, apabila memang benar terjadi kasus kekerasan maupun perlakuan yang salah terhadap anak, kami berharap Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu orang tua dan masyarakat dapat melaporkan ke Pusat Layanan Pengaduan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo dengan layanan juga telepon atau bisa melalui call center 24 jam 112. Kami memberikan pelayanan mulai dari konseling agama, psikologis, bantuan hukum, serta bantuan dalam bentuk pendampingan terhadap kasus yang dialami. Terima kasih.